Selanjutnya, jadi itu Pak Awas, hubungan hak adami antara kita dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan partner, dengan apapun itu bisa mengganjal. Walaupun anak dengan orang tua, walaupun istri dengan suami, itu mengganjal seluruhnya. Karena itu syaratnya adalah tobatnya apa? Dan berubah. Minta maaf dan berubah. Sebelum berubah dan minta maaf, itu bukan tobat namanya. Bon. Kemudian wabayanu dzalika. Nah ini penjelasannya. Penjelasan tadi bahwa syarat tobat dengan hakul adami itu Pak, itu adalah minta bebas, minta maaf atau diselesaikan secara pribadi langsung. Penjelasannya, annahu idza zalama ahadan minal adamin fi nafsin au irdin au malin wajaba alaihi ayyarudda haqqahu ilaihi bitamkinihi minal qisas fil madhalimi an-nafsiyah wa raddil madhalimil madiyah wa talabil ikhlali fil madhalim al-irdiyah wa alaihi badlu juhdi bidzalik wa imkanih. Nih Pak, ini paling susah. Syarat tobat hakul adami. Ya, maksudnya paling susah. Bukti, nah si nomor itu paling syarat yang keempat itu kalau dosanya berkaitan dengan hakul adami. Syaratnya apa? Al-istiqlal, minta halal, minta maaf, atau siap mengganti al-iwar kalau itu kaitannya dengan materi, atau siap dikisos kalau itu kaitannya dengan tujuan zina, atau siap apapun yang diminta oleh yang bersangkutan terhadap saya, karena saya yang melakukan hak tempo dulu, maka apapun yang diminta oleh orang yang bersangkutan yang saya mintai, saya harus siap. Dikisos, dirajam, mengganti, membayar, dan seterusnya. Saya harus siap. Bahkan di sini dikatakan apa? Dikatakan dari Islam. Bebaskan tanggung jawab kita yang kaitannya dengan nafsin awak, jiwa, pembunuhan. Kalau dulu ada orang tobat dari pembunuhan, maka orang yang mau tobat harus datang pakai keluarganya. Tidak cukup hanya dia berhenti. Kalau cukup berhenti menyesal dan berubah, itu kalau dengan istri Allah. Tapi ketika dosa dan salah kita itu dengan manusia, ketika hubungannya itu bersifat nyawa, jiwa, maka harus berkata jujur. Bapak, ini sekiranya kalau kita jujur tidak menimbulkan membakar amal yang kedua kalinya. Tapi ketika kita jujur lalu akan timbul fitnah yang membara, maka boleh ditutup. Tapi katakan, saya minta maaf, sayalah yang punya dosa besar bersama keluarga kami. Terus ditanya, dosamu dengan keluarga kami apa? Kalau saya jujur, dulu saya membunuh, akan terbakar. Jangan. Wajib ditutup. Oke? Tapi katakan, pokoknya saya punya dosa besar dengan padanya. Apa Pak dosanya? Ingat, kalau kira-kira saya jujur tidak menimbulkan fitnah terbakarnya emosi, wajib kita ngomong jujur. Tapi ketika jujur tidak jujur, silakan. Itu yang harus kita kondisinya. Kira-kira terbakar atau bukan? Meledak-ledak tidak emosi. Kalau tidak jujur, kalau terbakar tutup. Dulu saya yang membunuh istri panjenengan. Dulu saya yang memfitnah keluarga panjenengan. Jujur itu sih nafsi, awak, nyawa, atau aukirdi. Aukirdi itu maknanya apa? Atau pernah punya salah dengan orang lain karena harga diri, mempermalukan orang lain. Awas.
merendahkan orang lain di depan orang banyak, itu dosa besar. Itu tobatnya harus datang dari sujud minta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelum minta maaf kepada yang bersangkutan, 1000 sejuta rakaat pun tidak akan bisa menghapus. Tuh, al-irdin itu biasanya keimanannya keperawiran. Keperawiran itu maknanya harga diri. Pernah memfitnah, pernah mempermalukan, pernah mengadu domba, pernah dengan orang lain. Itu tidak mungkin dosanya terampuni sebelum selesai dengan yang mulanya hati-hati. Dan ingat, di dunia ini berlaku sistem tunai dapat menanam, memanen. Menanam, memanen. Siapa yang mempermalukan pasti sebelum nantinya itu maknanya. Mulanya kayak hati ini orang tahu menyakiti ngomong itu jare dewek. Betul kan? Wabah jadi kan ngaji Senin enggak? Enggak ngasih. Oh pada karunya. Pada bulan itu orang apa? Biarin tampok. Lalu saya minta kipas di tempat ngaji Senin dikali-kali dari 2024. Kasihan jamaah pada suhu panas. Bilangnya dikasih air ke jamaah, kasihan tua-tua ngaji dari pagi sampai jam setengah 12 sedang ngaji. Kipas nggak ada. Singarit jadi itu yang punya kipas ada 2. Itu pun dapatnya saya minta dari anak Jakarta itu sekarang atau yang orangnya. Enggak ada kipas-kipas. Jadi Senin kemarin saya datang, saya ngomong, ada belum kipasnya? Enggak ada Pak, muter. Senin ini saya nggak berangkat. Biarin. Geger di gua ngaji viral ngaji. Biarin, urus orang tahu ngaji. Hargai orang yang ngaji. Enggak mau ngaji sama saya, silakan. Saya masih punya tempat yang lain. Gitu aja kalau. Oke? Senin depan kalau nyong pergi wah, benar pas ya. Nyong pewan dari orang sama. Jadi kalau Senin depan enggak ada, enggak bisa ngaji. Tidak ada. Halo, Bu Mayor, kami berangkat. Kalau ini ada panas-panas kalau dia. Suami soleh temenan gitu. Wa irdin atau kesalahan dosanya dengan orang lain karena pernah merusak harga itu harus datang minta maaf. Sebelum itu jadi ganjalan hidupnya, ganjalan ibadahnya. Kemudian apalagi contohnya di sini au malin malin atau bersangkutan dosa dengan orang lain itu masalah materi, utang piutang, nyolong. Wah itu paling repot itu. Mulane hati-hati makan punya orang lain. Jadi saya itu betul tahu. Makanya kan kayak kiai-kiai itu kan kalau ngajarin begitu loh. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Maknanya apa? Ya Allah, jangan jadikan dunia itu tujuan ilmu kami. Jangan jadikan materi duit itu tujuan daripada ilmu yang saya miliki.
sekarang orang justru dengan ilmunya mencari kekayaan, lalu dikatakannya sukses. Oh, no. Itu yang sebabnya kenapa saya nggak mau terima amplop. Saya nggak mau hidup saya dijadikan seperti itu. Bukan mencari kekayaan dengan ini. Walaupun tadi istri saya tadi pagi bilang, kan tadi pagi bilang, bah izin ya bah, apa? Mau ke Jakarta nanti sore. Saya bilang nggak usah. Besok kita hari Rabu, coba. Hari ini minta izin ke Jakarta. Besok padahal saya ada acara lagi di Cirebon, ada pernikahan, dan Cirebon saya langsung ke Jakarta, ada pernikahan lagi. Misi dua-duanya. Nanti capek, nanti nggak bisa melayani saya. Orang emang pun duit sama nih. Iya bisa bilang bisa bisa setelahnya lakah. Nyong ini ngerti nih kemudian gue. Oh, wong waktu pancen genitan orang yang tinti ya. Apa mana mau Kalimantan, mau bedah itu jadi nggak bisa. Nggak tahu nanti sore coba berangkat. Tadi pagi izin lagi. Karena ini memang lagi sibuk ya Pak. Di benda lagi sibuk karena masih apa? Awal nanti tahunnya tanggal 22. Yang pegang komando itu istri saya. Makanya itu nanti bambu-bambu itu mau saya angkut untuk dapur biar ada manfaatnya lumayan. Saya bilang, emang kamu tak kasih duit sama saya kurang? Yang kurang apa coba duitnya? Yang mati, yang mati saya bilang. Lancar semua masih kurang namanya. Oke, jangan repot. Bojone nikah ya kan? Orang ini gak usah mas, saya bilang nanti capek. Masa malam ini berangkat, nanti pulang malam Rabu pagi kita ke Cirebon di Cirebon malam Kamis ingat di Cirebon sehari, kemudian kita Sabtu sore malam Ahad malam. Jadi itu Sabtu ditahan. Sebenarnya akidahnya Sabtu pada asar, tapi saya ditahan untuk misi sampai malam itu. Saya bilang oke, saya misi, tapi nanti habis misi saya selesai langsung gue. Itu jadi nyawa saya harta. Urusan harta itu latihan. Itu menjadi penghalang ibadah kita, penghalang doa kita. Bahkan nyawa saya nembe salah hadis, nembe salah hadis. Nek ana wong duwe utang. Nyawa saya kok nih atine anak sak cuy niat tidak mau, maka kebaikannya itu langsung protokol yang dia lakukan sesuai dengan sebelah pilihannya, ambil kebaikan itu mulanya cepat diselesaikan. Dan ini sebagai syarat taubat. Kemudian jadi harga diri, harta. Kemudian apalagi yang harus diselesaikan? Wajib alaihi ayyarudda haqqahu ilaihi bitamkinihi minal qisas. Kita harus datang kepada yang bersangkutan, yang kita zalimi, baik itu jiwanya, baik itu harga dirinya, baik itu berhubungan dengan harta materi. Datanglah kepada yang bersangkutan lalu memohon maaf sebagai syarat pertobatan diri.
Nek dulu selama itu pula ganjaran. Wa talabil halal fil madhalim al-irdiyah tadi. Datang untuk apa? Minta halal ketika salahnya saya dengan orang itu berkaitan dengan harga dirinya orang itu. Mungkin bisa jadi karena saya mempermalukan, mungkin bisa jadi saya pernah memfitnah, bisa jadi karena saya mengadu domba, akhirnya di sana terjadi timbul huru-hara karena dolimnya saya, karena fitnahnya saya, karena tingkah perilaku saya, maka tobat saya harus datang kepada orang itu, sujud, nangis, minta maaf. Sebelum itu tidak akan bisa menghapus. Wa alaihi badrul juhdihi fi dzalik. Bahkan kata musannif, harus sekuat tenaga kita minta maaf dan minta ridhonya orang itu. Tapi kalau zaman sekarang kan orang suruh minta maaf, padahal itu syarat tobat, syarat diampura. Itu saja masih belum tentu diampura kalau Gusti Allah. Itu kan? Wa imkan itu mana Pak? Siap apapun yang dituntut oleh pihak lain atas perilaku saya. Nek digebuk, pokok bayar, seperti itu. Jadi apapun syarat dari dia, kita harus penuhi sebagai syarat ini yang wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal fara'id allazimati kas-sholati waz zakati ayyatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada. Nih hadini. Nih cintane hadini. Termasuk syarat tobat. Itu kalau dosanya itu kalau Gusti Allah karena meninggalkan wajib sholat, karena meninggalkan wajib puasa, karena meninggalkan wajib-wajib yang lain, maka syarat pertobatannya harus kodok. Jujur saya terbuka, kali ini itu termasuk orang yang jujur kepada saya. Saya dulu kerjanya supir truk, supir bis. Saya banyak meninggalkan sholat. Apa yang saya lakukan, Saya jawab, kodok kali ini. Harus kodok. Lah kalau sampai dia mulai kodok, sampai belum selesai kodoknya, karena itu 5 tahun. Perhatikan, umpama gitu, ada orang meninggalkan sholat 2 tahun, oke? Kemudian dia mulai kodok, baru kodoknya itu baru dapat 1 orang itu wafat. Bagaimana tobatnya? Dianggap selesai karena di hatinya ada kemauan lagi, asalkan wafatnya dia tetap istiqomah kodok. Tapi kalau saat wafatnya dia tidak ada perubahan lagi mengkodok sholat atau puasa yang meninggalkan masa lalu, maka status wafatnya meninggalkan orang itu asyik orang yang Tapi kalau meninggalnya dalam mengkodok sudah 1 tahun dalam keadaan kodok puasa, kodok ini, maka itu disebutnya bukan lagi asyik, bukan orang yang makanya selalu saya bilang kali ini selesai dulu kodok ini. Ingat itu sering kamu jawab saya. Kali ini yang bersatu sholatnya sekali apa 2 kali? 2 kali. Kadang-kadang tanpa setiap hari. Jujur. Kalau di Bungayu saya tidak tahu. Kalau bukan batas, makanya sekarang. Jadi kalaupun nanti nyuwun sewu kali tidak ada umur, kodoknya belum selesai, tapi masih dalam keadaan, maka itu meninggalnya bukan asing, bukan orang yang durhaka. Karena lagi punya kemauan lagi mau, berarti ada takut. Jadi sama kayak gini.
Mesir. Orang punya, kalau nggak salah itu di Babukan ada masalah. Babukan nggak bisa. Masuk juga Babukan. Babukan itu bisa masuk. Tapi ini dalam kaitannya dengan Gusti Allah, bukan dengan hakul. Contoh ini, Mesir kalau saya gitu. Ada orang punya hutang. Kalau tadi kan hutang secara otomatis kan harus bayar. Sekarang ini ada orang lagi bayar hutang. Bayar. Dia berbayar terus. Sesuai waktunya. Jadi setiap bulan, bahkan tiap minggu bayar terus. Belum lunas, meninggal. Kalau hakul adaminya jelas belum selesai, pindah kepada siapa? Ahli waris. Oke? Tapi orang yang seperti itu, ketika tidak ada yang menanggung karena ahli warisnya tidak, tapi dia saat hidupnya terus berusaha untuk membayar, itu selesai urusannya sama Gusti Allah, selesai. Tinggal kalau Gusti Allah. Itu seingat saya kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang dituntut itu adalah tanggung. Ayo kita terus bangun. Oke, Bapak Juli. You understand? Oke, kalau understand. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau dosa kita itu karena meninggalkan kewajiban sholat, puasa, zakat. Nah, orang nggak zakat itu wajib dikontrol ketika tobat. Nah, sekarang bagaimana tobatnya orang yang nggak pernah ngaji, Pak? Iya, ya. Ngaji itu wajib. Sak jawaban. Bagaimana tobatnya orang yang nggak pernah ngaji? Ya ngaji. Tapi tolong bolak-balik saya katakan hati-hati. Neng ngomong aja, sokan ngomong urip ngaji baik. Itu saya katakan bisa murtad, Pak. Hati-hati. Bisa murtad, itu omongan itu. Jadi umpamane ana wong ngomong ngelingna anake atau dulure atau kancane, "Bro, aja mendem be, Bro." Terus jawab bocah kuwi sendelingna. "Ngomong apa sih? Suka-suka gue." Dosa-dosa gue nggak ada urusan dengan yang lo. Itu bahaya. Itu bisa murtad, Pak. Tapi saya tidak mengatakan orang itu murtad. Itu yang tahu cuma Allah dengan dia. Karena itu urusannya di sini, Pak. Hati-hati loh. Anak-anak coba, Bang. Ayo pada sembahyang, pada ngaji. Lah, boro-boro ngaji, dagang saben dina bae, tuku berasnya kurang. Apa manulah menyong ngaji?
Kayak piye setorane umat mangan dalam sore kuwi. Dan mulane awas hati-hati lho ya. Jadi monggo yuk niki kula panjenengan dipai ilmu kali musonif pengarang kitab niki wajib taubat ketika kita meninggalkan perkara yang wajib. Ayatadaraka ma fatau min dzalika bil qada'i hasabal istita'ah itu Pak. Hasabal istita'ah. Nah, saiki ngeten Pak, balik maneh. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang itu meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, awas perhatikan. Lalu ketika dia mau tobat, dia lupa angkanya itu berapa, angka sholatnya berapa kali dia, berapa tahun puasa, berapa zakat yang tidak dizakati, berapa tahun jumlahnya lupa. Kalau dia ingin tobat, kan syaratnya harus menyelesaikan ini semua. Tapi angkanya berapa orang itu lupa. Apa solusinya? Di saat orang mau tobat tapi angka kejahatannya dengan Gusti Allah itu lupa. Ini dengan Gusti Allah loh ya, bukan dengan hakul adami. Sholatnya berapa kali, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, zakatnya berapa kali, berapa lupa. Bagaimana solusinya? Cukup menggunakan angka besar. Apa maksudnya angka besar? Contoh, ada orang tiba-tiba sadar, Iksan, Eli, saya dulu dadel, ini apa ya? Taruhan dan seterusnya macam-macam, dan seterusnya, judi dan seterusnya, sehingga tinggal sholat, tinggal ini, maka caranya diingat-ingat. Dulu saya melakukan itu kalau dalam pekerjaan, saya masuk kerja di PP itu, di tempat itu, mulai tahun sekian, bulan sekian. Lalu saya berhenti bulan sekian, tahun sekian. Berarti dihitung. Angka besarnya berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, berapa minggu. Jadi kan itu angka besarnya yang harus oh totalnya ternyata saya kerja di situ angka besarnya 5 tahun 3 bulan 14 hari umpamanya, maka angka itu yang menjadi angka kodok. Sholatnya berarti berapa bulan tuh, berapa tahun tuh, puasanya berarti berapa kali tuh tahunnya, zakatnya berapa kali, sama. Nah kalau zakat, saya tidak pernah zakat, dilihat, nah ini kan ekonomi naik, maka jumlah zakatnya, maka bisa digunakan angka rata-rata normal ekonominya orang itu bisa. Atau dia ingat-ingat, oh waktu stabil tahun ini sampai tahun ini, waktu turun tahun sekian sampai sekian, terus naik lagi, nah itu bisa dibuat angka per in, berarti nanti jumlah zakatnya bisa dibuat global, wajib kodok. Awas, hati-hati, itu syaratnya tobat.